warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa lagi dengan saya Agus Susanto dalam podcast PGRI Kabupaten Jombang. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa, yaitu Pak Didin Handoko. Pak Didin, mohon izin boleh berpantun terlebih dahulu. Silakan. Untuk menyapa sahabat PGRI. Kenangan dengan mantan sangat mendalam. Cakep. Sampai terpikir siang dan malam. Cakep. Izinkan kami menyampaikan salam. Cakep. Untuk sahabat PGRI sekalian. Masya Allah. Sudah dikasih pantun dulu. Iya. Tamu istimewa kali ini. Mohon izin saya memperkenalkan diri. Kurikulum vitae-nya Pak Didin Handoko SPD, beliau guru MI Darussalam Turang Malang ya. Turang Malang, beliau sekarang adalah Fasda Numerasi Kemenak Jombang. Masya Allah, luar biasa. Guru inovatif peringkat 1 Jawa Timur tahun 2023. Yang terbaru itu juara 2 nasional lomba edugame LP Ma'arif, dan masih banyak lagi juara-juara yang lainnya yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Pak Didin, kali ini kita di podcast PGRI Kabupaten Jombang. Saya ada beberapa pertanyaan nih untuk Pak Didin. Yang dimana Pak Didin 2 hari atau 3 hari Pak Didin ke Jakarta? Rabu Kamis Jumat. Rabu Kamis Jumat 3 hari untuk mengikuti lomba kompetisi inovasi Ma'arif dalam rangka adalah LP Ma'arif yang ke-95. Pertanyaan pertama Pak Didin, lomba edugame ini dilaksanakan kapan? Ya baik, terima kasih waktunya Pak Agus, karena saya diberi kesempatan yang bagus sekali untuk berbagi di sini. Perkenalkan dulu, saya Pak Didin. Alhamdulillah kemarin baru datang dari Jakarta. Ya, guru desa dari Jakarta. Ya, alhamdulillah. Nah, saya kemarin alhamdulillah mengikuti kegiatan yang diadakan oleh LP Ma'arif nasional, Bapak ya. Ada berbagai lomba di sana, baik ada yang olimpiade maupun non olimpiade. Nah, yang olimpiade itu untuk anak-anak siswa, baik sekolahan yang ada di dinas maupun kemenang. Pokoknya sekolahan yang naungan Ma'arif itu bisa mengikuti kegiatan yang diadakan kemarin. Kompetisi inovasi Ma'arif. Ya. Kemudian, saya alhamdulillah ikut yang non olimpiade, Pak. Yang olimpiade itu banyak sekali, salah satunya edugame. Ya. Oke. Edugame, saya penasaran dengan edugame. Kira-kira persiapan apa saja ini yang Pak Didin lakukan sebelum mengikuti lomba edugame ini, dan edugame sendiri itu apa toh? Ini kan teman-teman masih banyak yang kepo istilahnya. Penasaran. Iya, penasaran. Baik, alhamdulillah kemarin tanggal 18 sampai 20 September kami satu tim di Jombang. Jadi itu ke Hotel Yuan Jakarta Pusat. Masya Allah. Saya di hotel. Nah, ada kesempatan untuk ikut lomba kemarin ya tentang edugame. Apa itu edugame? Edugame itu game edukasi. Jadi saya buat game, kemudian diberikan ke anak-anak, diaplikasikan ke anak-anak. Itu namanya game edukasi. Kenapa Pak? Kok saya buat seperti itu? Salah satunya sekarang zamannya itu sudah berbeda. Beda ya. Dari zamannya kita, bukan kita. Bukan saya. Wah, ini beda satu generasi. Ya, dengan saya itu generasinya beda, apalagi sekarang generasi mana bukan Z, generasi Gen Z yang dimana teknologi itu harus kita sertai, kita belajar di situ. Salah satunya yaitu edugame ini. Edugame itu ya kita membuat edugame nanti digunakan untuk anak-anak, bahkan saya berharap nanti bisa digunakan seluruh Indonesia. Masya Allah, luar biasa. Persiapannya yang pertama
Kalau mengikuti perlombaan itu memang harus dibaca dulu juknisnya. Kalau memang kita membuat edu game, berarti persiapannya itu banyak sekali Pak. Jadi tidak serta merta kita dapat itu terus juara, enggak. Itu harus ada beberapa perjuangan yang harus tahapan ya. Karena ini adalah mapelnya mapel tidak umum Pak. Mapel tidak umum? Iya, tidak mapel bahasa Indonesia dan sebagainya, mapel aswaja. Mapel ahli jamaah. Masya Allah. Jadi saya juga belajar tentang itu. Jadi saya berpikir mapel apa ya aswaja yang cocok untuk edu game. Akhirnya saya membuat instrumen, yang pertama mencari isinya. Jadi mapel apa yang nanti kita masukkan dalam edu game. Saya nemu mapelnya yaitu sejarah Islam di Indonesia, yaitu Wali Songo. Jadi gimana anak-anak bermain tahu sejarahnya Wali Songo, perkembangan Islam di Indonesia. Misalkan ingin tahu Sunan Kalijaga, Joko bagaimana untuk menyebarkan Islam, tinggal saja di situ Pak. Oh iya. Setelah isi membuat storyboardnya, yang rencananya game ini dimainkan bagaimana nantinya dan urutannya itu Pak. Setelah itu membuat aset-asetnya Pak. Nah kita eksekusi dalam aplikasi, kemudian kita terapkan di situ. Oke, selanjutnya itu perasaannya Pak Didin setelah dinyatakan sebagai juara 2 ini. Levelnya nasional ya Pak. Perasaan Pak Didin gimana ini ya? Perasaannya yang pertama sangat bangga sekali karena saya sendiri dalam dunia IT itu minim Pak. Minim ya. Semuanya bisa, semuanya bisa. Tapi dalam dunia IT saya itu minim sekali. Tetapi saya mau belajar di sini. Nah itu ya. Ya kuncinya belajar. Perlu dimiliki oleh teman-teman ya sehingga biar juga muncul keinginan untuk menjadi juara. Jadi semuanya Pak Agus semuanya itu bisa membuat game ini. Yang penting mau belajar pertama. Karena teknologi itu sekarang kita belajar teknologi A ya Pak. Besok ada teknologi B yang terbaru. Oh iya. Itu teknologi terus berkesinambungan, dinamis ya. Dinamis. Selalu ada yang baru. Ada yang baru. Alhamdulillah bersyukur saya bangga sekali kemarin masuk nominasi secara nasional. Kenapa Pak? Karena ini kesempatan yang baik kita ke Jakarta. Karena jarang-jarang sekali ke Jakarta. Iya. Iya kali Bapak. Iya jarang sekali. Itu motivasi saya. Kemudian anak-anak yang di madrasah. Jadi setelah saya buat, saya kolaborasikan ke anak-anak. Saya harus coba bagaimana anak-anak bisa memanfaatkan itu. Kenapa? Kalau kita membuat saja, ya pada saat itu membuat saja, kemudian tidak diaplikasikan ke anak-anak, tidak ada manfaatnya. Karena saya membuat itu sudah selesai sesuai kita ekspor ke dalam ATM kelima pada saat itu. Oh iya sampai ATM kelima ya. Sampai ATM kelima, kemudian sudah jadi. Akhirnya saya berkolaborasi ke anak-anak, saya lakukan ke anak-anak. Gitu. Oke, itu sampai juara. Ini kalau saya baca kurikulum vitae-nya, kalau satu persatu beberapa kali juara lomba-lomba tertentu ya. Saya pernah itu baca kurikulum vitae-nya Pak Didin dulu 2019 ya, 19 yang sahabat rumah belajar ya, 2 tahun berturut-turut ya ini ya, 2019-2020. Ini punya Kemendikbud loh ini ya. Saya pernah. Bisa tuh keren. Bahkan saya Indonesia saya sendiri yang bisa sampai tembus sahabat rumah belajar itu kan 30 guru ya se-Jawa Timur waktu itu. Berarti ini salah satunya. Oke, bagi dong tips dan triknya itu loh agar bisa sering-sering menjadi juara seperti Pak Didin ini. Kira-kira untuk teman-teman ini perlu tips triknya apa ini? Nah, untuk trik dan tipsnya bagi Bapak Ibu yang ingin mengikuti kegiatan secara nasional baik itu lomba maupun tentang pengembangan kompetensi Pak ya, kita harus mengirimkan sebuah karya memang. Yang pertama kita harus mengirimkan sebuah karya. Nah,
kapan lagi kalau kita tidak membuat karya yang bagus, kemudian kita kirimkan ke skala nasional. Jadi kalau ada momen seperti itu, buatlah karya yang dimana itu karya itu memang berbeda dengan berbeda plus stories plus stories ini asli bikinan ya. Walaupun pada saat itu kita juga harus bagi-bagi membaca referensi. Ya, referensi dari karya orang lain juga sebagai motivasi. Sebagai motivasi saya bisa membuat seperti ini. Bahkan yang kayak ini Pak ya. Saya belajarnya itu sudah 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu ya. Saya buat seperti ini ternyata manfaatnya sudah tahun 2024. Saya eksekusi lagi, saya belajar lagi gimana membuat game edukasi itu memang beberapa persiapan, tidak hanya super membuat game, karena game saya ini terintegrasi pada moderasi beragama. Intinya itu kan. Iya, jadi saya baru tahu ya. Itu yang unik, moderasi beragama. Jadi mungkin Juli itu agak tertarik apa sih? Tertarik ya. Saya sendiri pun baru kali ini dengar ya. Itu kan saya kasih tahu. Kalau di Kementerian Agama itu pembelajaran apapun harus terintegrasi pada moderasi beragama. Takutnya nanti kalau anak-anak kita belajar, takutnya anak-anak tidak sesuai dengan kita, apalagi yang sekarang maaf itu yang atas wajah itu macam-macam dan sebagainya. Jadi game saya tetap ada unsur-unsur tentang moderasi beragama pada Wali Songo. Apa sih moderasi beragama? Itu saya kupas di situ Bapak. Yang itu kemudian game saya itu ada levelnya juga Pak. Ada level. Jadi level 1. Iya benar. Benar hanya itu. Saya sebelum membuat itu saya terjun apa sih yang dibutuhkan anak-anak dalam pembelajaran. Akhirnya nemu ada momen kita membuat itu game dan kita kita perlombakan. Akhirnya anak-anak mintanya seperti ini. Maka guru-guru kita kan tahu kondisi anak-anak harus bagaimana kita menyiapkan pembelajaran. Alhamdulillah game itu sudah tercipta. Akhirnya saya kirim ke nasional pada saat itu Pak. Dan ya berharap juga bahwa ini akan lolos. Kemudian kok bisa lolos itu memang yang pertama kita harus belajar Pak. Belajar saja tidak cukup. Belajar saja kemudian kita eksekusi. Nah ini yang akan istilahnya perlu lebih lanjut ya. Eksekusi itu cobaannya banyak. Apalagi yang kita banyak yang dipikirkan. Sekolah banyak yang dipikirkan itu memang harus dieksekusikan bagaimanapun caranya, waktunya, secara dari besar itu memang mereka yang tidur. Saya sendiri itu melek awal-awal. Pada malam hari banyak orang yang tidur, saya membuat kreasi di sini. Wah, itu pada malam malahan. Pada malam hari ya Pak. Nah, saya eksekusi, saya membuat, kemudian ada beberapa biar waktu-waktu yang ada di sekolah tidak tersingkat. Ada beberapa teman ini Pak Dimas ini agak menyimpang. Di PGRI ini Pak Didin itu sebagai apa? Kan istilahnya dari Kemenak ya, saya terus kok di SLCC itu posisinya sebagai apa? Teman-teman juga biar tahu lah. Baik, terima kasih karena saya juga besar di zaman PGRI Pak. Di tahun 2021 20 Pak pada saat itu. Ya 20 pada saat itu alhamdulillah walaupun saya guru gagal Pak ya. Ya guru PPS ya semuanya gitu. Kadang saya berpikir bahwa kalau PGRI itu hanya guru negeri saja. Oh iya. Ternyata saya masuk, saya mindset itu hilang Pak. Hilang. Itu ini saya roasting hilang ya. Dan teman-teman itu juga tidak memandang bahwa PGRI itu hanya untuk miliknya guru negeri. Akhirnya saya alhamdulillah bergabung di situ Pak. Di mana? Di PGRI SCC. Masya Allah. PGRI SCC di tahun 2020 ya. 2030 saya bergabung alhamdulillah.
saya. Dan alhamdulillah bergabung di situ kita melakukan kegiatan dengan tim yang solid. Ya sampai sekarang, sorry Pak. Namun banyak sekali aktivitas. Kesibukan ya. Sekarang masih solid dan alhamdulillah PGRI salah satunya yang membuat saya motivasi, membuat support. Kemudian perjalanan saya juga didukung. Karena kenapa Pak? Dan saya tidak percaya bahwa kegiatan PGRI membuat nafsu saya. Nah, itu Pak. Ya alhamdulillah. Sekarang juga banyak sekali orang anggapan itu lalu kita Masya Allah tidak berhenti. Ya alhamdulillah. Masuk di PGRI kita melakukan kegiatan. Ya sering ya. Sampai saya sendiri kan menolak, jangan saya terus lagi. Karena banyak sekali yang benar dengan Pak Didi. Ada timnya di PGRI yang benar sekali. Itu yang pertama. Berjalannya waktu, alhamdulillah saya ikut kegiatan pasca itu, pasca dan sebagainya. Karena harus dibagi, karena memang nasib tidak ada yang tahu dan kita harus kejar itu. Lah, betul sekali. Yang paling akhir Pak Didin, motivasinya Pak Didin untuk guru-guru seluruh Kabupaten Jombang, terus apalagi guru-guru madrasah lah ya istilahnya kan, madrasah ini untuk bisa ya minimal seperti Pak Didin yang memiliki semangat yang luar biasa. Motivasinya gimana ya? Baik, iya Pak. Motivasinya baik untuk yang seperti saya atau guru-guru yang ingin semangat, yang pertama dengan tidak boleh harus berhenti belajar, itu yang pertama. Memang kalau guru berhenti belajar ya sudah, jangan mengajar. Meskipun sudah mengajar, iya, jangan berhenti belajar meskipun sudah mengajar. Kalau mau berhenti belajar ya sudah, jangan mengajar saja. Iya, karena itu dinamis ya. Dinamis ya. Dan kita harus berhenti yang pertama. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu jangan insecure. Maksudnya itu jangan minder. Semua guru PNS maupun non PNS itu layak untuk berinovasi. Jadi kan yang di luar sana guru madrasah, kalau ada kompetensi atau ada pelatihan dan itu online maupun offline, monggo jadikan ikut di situ. Kenapa? Karena manfaatnya tidak hari itu, tidak besok. Manfaatnya itu sekarang, Pak. Duduk itu saya belajarnya 3 tahun yang lalu, juara 2 tahun sekarang. Itu salah satu proses yang panjang juga ya. Itu sejarah itu apa itu takdir itu tidak tahu kita Pak. Tidak tahu. Kenapa? Karena saya juga mendampingi Bapak Ibu guru yang paling walaupun tidak di upload, walaupun tidak secara klasikal yang biasanya PGRI mengadakan pelatihan itu secara mandiri saya ajari ke Bapak Ibu yang mau belajar tentang itu Pak. Kemudian yang terakhir itu karena kan ini teknologi kita harus belajar terus. Aplikasi yang paling bagus, yang paling baik adalah aplikasi yang kita kuasai. Yang kita kuasai. Bisa PowerPoint maksimalkan itu, bisa Canva maksimalkan itu Pak. Bisa bisa artikel storyline aplikasi yang sudah saya gunakan. Yang ini yang buatnya kita maksimalkan itu. Belajarnya dengan apa? Banyak sekali tutorial video. YouTube gitu ya. Atau dulu ya sudah lebih dulu tahu. Atau yang ingin penasaran lagi bisa menggunakan saya Pak. Ya. Itu kan yang paling akhir Pak Didi sebenarnya kita itu ingin tahu lah karyanya Pak Didi. Nanti ini kira-kira bisa nggak di-embedkan di deskripsi ini? Oh boleh, nanti saya akan di drive-nya ya. Nanti biar teman-teman tahu lah. Dan sendiri juga masih kepo sih sebenarnya kayak apa sih, tapi kan tidak mungkin kita tampilkan di podcast ini. Nanti jangan khawatir para penikmat podcast PGRI, nanti di akhir insya Allah ada deskripsi video tentang link ya. Link itu ya di media saya yang edukasi opposite kok bisa juara 2 ya alhamdulillah nanti saya akan kirimkan ke jenengan atau Pak Edi ya siap itu nanti bisa diakses
oleh seluruh Indonesia. Ya tidak hanya di Jombang, saya berharap media saya bisa digunakan untuk seluruh Indonesia biar kebermanfaatnya itu terus mengalir dalam diri saya dan kehidupan saya. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih Pak Didin atas waktunya, sahabat PGRI yang saya sayangi. Jangan lupa terus like, subscribe YouTube-nya atau podcast PGRI Kabupaten Jombang karena untuk mengembangkan dan memperoleh informasi-informasi terbaru tentang atau seputar pendidikan yang ada di Jombang pada khususnya dan di Indonesia pada umumnya. Saya Agus Susanto. Saya Pak Didin Handoko. Mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.